Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Forgotten Battle. Hampir sama seperti film Dunkirk, The Forgotten Battle juga menyajikan cerita berlatar Perang Dunia Kedua dengan mengikuti 3 perspektif sekaligus yang diceritakan secara bergantian sebelum bertemu di muara yang sama. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali ini sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Dimulai dari warga Zeeland, salah satu provinsi di Belanda, yang mau melakukan perlawanan terhadap pendudukan Nazi Jerman di negaranya. Terus ada seorang Belanda yang mau bergabung dengan pasukan Nazi, dan seorang pilot Inggris yang mau memerangi Nazi. Setelah keberhasilan pendaratan Normandy, pasukan sekutu masih membutuhkan pelabuhan lain di kota Antwerpen, Belgia. Tapi meskipun kota pelabuhan itu sudah dibebaskan, mereka belum bisa menggunakannya. Karena pasukan Nazi masih menguasai pintu masuk sungai Scheldt, tepatnya di kota Vlissingen, Zeeland, Belanda. Pada prosesnya, para penduduk Vlissingen sangat yakin kalau pasukan sekutu akan segera membebaskan kota mereka. Salah satunya adalah Theun, seorang wanita yang bekerja di kantor wali kota yang dikendalikan oleh Nazi. Di sana wali kota lagi sibuk menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan Nazi. Sedangkan Theun malah terlihat senang karena dia sebenarnya sangat membenci Nazi. Dengan wajah ceria, Theun menyusuri jalanan kota di mana para pasukan Nazi sedang tertunduk lusus habis dipukul mundur sekutu. Pemandangan langka itu juga diabadikan seorang remaja dengan kameranya. Tapi hal itu menyulut amarah seorang perwira Nazi yang kemudian menghancurkan kameranya. Karena kesel, si remaja yang galen adalah adiknya Theun, membuat kekacauan yang berujung kecelakaan. Akhirnya dia pun kabur dengan diiringi tembakan prajurit Nazi. Habis itu Theun pulang buat nyari adiknya, tapi di rumah cuma ada ayahnya yang seorang dokter. Adiknya baru pulang pas sudah malam dan untungnya dia nggak terluka parah. Besoknya harapan warga Vlissingen memudar seiring gagalnya pasukan sekutu menyeberangi pintu masuk kota. Di saat bersamaan Theun mendengar kalau adiknya udah jadi buronan dan tentara Nazi juga menangkap anak-anak yang nggak bersalah. Dia pun minta bantuan temannya yang bernama Yana buat menyembunyikan adiknya. Tapi belum sempat disembunyikan, identitas adiknya udah terungkap duluan sama Nazi. Hal itu ditandai dengan kedatangan Oberst Berghoff, komandan Nazi di jalan ke rumahnya. Sebenarnya Berghoff sangat menghormati ayahnya Theun karena udah banyak mengobati tentara Nazi. Tapi tindakan anaknya tetap nggak bisa dibenarkan. Dia meminta ayahnya Theun buat nyuruh anaknya menyerahkan diri. Yana will help you into hiding. I'm turning myself in. No. I know how to deal with them, Theun. Sementara pertempuran sengit lagi berlangsung di front timur, tepatnya di Narva, garis depan Rusia. Stay low, okay? Kita diperlihatkan seorang tentara Nazi asal Belanda bernama Marinus sangat merana karena selain kalah dalam pertempuran, dia juga kehilangan sahabatnya. Dan setelah pertempuran dia terbaring di rumah sakit milik Nazi sambil bermimpi tentang keluarganya yang marah pas dia memutuskan bergabung ke Nazi. Lalu pas bangun, seorang perwira Nazi yang kedua kakinya buntung menemaninya sambil ngajak ngobrol. Dan semakin lama mereka menjadi semakin akrab. Diketahui kalau alasan Marinus bergabung ke Nazi yaitu karena dia udah bosan sama kehidupan keluarganya yang selalu ditindas dan mau mengubah hidupnya. Sedangkan si perwira Nazi ternyata udah jadi orang pesakitan di internal militer. Dia ini lagi depresi karena cacat dan jadi orang buangan. Hampir tiap hari tidurnya selalu dihantuin mimpi buruk. Singkatnya, Marinus setelah sembuh dan dia akan dipindah tugaskan ke Zeeland sebagai stafnya Berghoff. Ternyata itu berkat bantuan perwira Nazi yang mau Marinus menemukan kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, si perwira bunuh diri. Di kantornya Berghoff untuk pertama kalinya Marinus ketemu sama Theun yang lagi nemenin ayahnya buat negosiasi tentang hukuman anaknya. Dengan memberanikan diri, ayahnya Theun memohon agar anaknya jangan dijatuhin hukuman mati.
mengingat dia udah banyak membantu tentara Nazi. Berghoff pun menyetujuinya dan berjanji akan memberikan hukuman yang ringan. Sehabis itu adiknya Theun ditangkap dan dibawa ke penjara. Tapi sebelum pergi adiknya dikasih pesan ke Theun buat nganterin paket ke Yana. Ternyata paket yang dimaksud adalah foto-foto lokasi benteng pertahanan Nazi di pintu masuk Vlissingen. Dan pas ketemu Yana, Theun baru tahu kalau Yana dan adiknya adalah anggota kelompok perlawanan Belanda. Sebagai gantinya Theun gak mau nyerahin foto-foto itu sebelum dia dipertemukan sama kelompoknya Yana. Akhirnya malamnya Theun ketemu sama anggota perlawanan. Dia juga nyerahin fotonya setelah dijanjikan akan menolong adiknya. Selain itu Theun juga disuruh mencuri peta pasang surut sungai Skeld dari balai kota. Theun pun diam-diam mencuri peta yang dimaksud dan menyerahkannya ke Yana. Tapi tanpa dia ketahui saat ini adiknya lagi disiksa habis-habisan sama Gestapo dan kejadian itu dipergoki sama Marinus. Dari penyiksaan itu keluarlah nama-nama anggota perlawanan yang harus ditangkap. Selain itu Berghoff juga akan menghukum mati mereka, termasuk adiknya Theun. Semua pembicaraan itu didengar oleh Marinus yang kemudian menyampaikannya ke Theun. Tapi aksinya dipergoki sama perwira Gestapo, jadinya pas balik ke kantor, dia dipindahkan ke lapangan lagi sama Berghoff. Nah, tugas pertamanya adalah mengeksekusi mati adiknya Theun dan para anggota perlawanan yang udah ketangkep. Ayahnya Theun yang merasa dihianatin sama Berghoff memohon untuk terakhir kalinya. Tapi Berghoff sama sekali nggak menggubrisnya. Akhirnya para anggota perlawanan dibawa ke pinggir laut buat dieksekusi mati. Theun mendatangi Yana dengan sedih. Dan di sana juga udah ada seorang anggota perlawanan yang berhasil kabur. Tapi karena terluka cukup parah, orang itu nyuruh Yana sama Theun buat nganterin peta sungai Skeld ke pihak sekutu supaya terhindar dari jebakan Nazi di atas bendungan penghubung. Kita diperlihatkan di pintu masuk kota Vlissingen itu pasukan Nazi udah bersiap dengan segala macam peralatan tempurnya. Di sana juga ada Marinus yang dikirim ke situ setelah mengeksekusi adiknya Theun. Gak jauh dari situ Theun dan Yana lagi menunggu waktu yang tepat buat menyeberang menggunakan perahu. Tapi hal itu jadi sia-sia karena mereka kepergok pas sudah mau berangkat. Akibatnya Theun ketangkep, sedangkan Yana masih bisa lanjut dengan luka yang cukup parah. Kemudian kita diperlihatkan dari pihak sekutu seorang pilot pesawat layang asal Inggris lagi dilatih terbang sama atasannya. Tapi begitu direknya dilepas, si pilot yang bernama Will malah membuat manuver yang kekanak-kanakan. Akibatnya pas sudah mendarat dia dimarahin sama atasannya. Apalagi si Will ini adalah anak seorang perwira tinggi dan atasannya udah janji buat ngejaga dia. Ayahnya Will yang juga komandan skuadron RAF membriefing para pilot untuk misi mengangkut 35.000 prajurit menuju ke belakang garis musuh di kota Arnhem, Belanda. Sebenarnya Will nggak diizinin ikut misi ini sama ayahnya, gara-gara kelakuannya pas latihan terakhir. Tapi karena ngebet ingin ngenumpas Nazi, dia pun berbohong ke atasannya kalau ayahnya udah ngizinin. Skuadron pun telah terbang dan sampai di atas wilayah Zeeland, di mana mereka diserang oleh tembakan anti pesawat. Banyak pesawat yang terkena tembakan termasuk pesawat Will dan atasannya. Akibatnya mereka terpaksa mendarat darurat di sungai Scheldt, Zeeland. Lima orang penumpang selamat, tapi atasannya Will terluka cukup parah. Mereka pun harus menandunya untuk bersembunyi, karena tentara Nazi udah mulai mencari mereka. Untungnya mereka bisa lolos dan bermalam di gudang perkebunan warga. Pemilik gudang juga sangat baik dengan memberi makanan dan ngasih tahu kalau mereka harus menyeberangi sungai Scheldt agar sampai di wilayah sekutu. Tapi sayangnya si petani nggak punya perahu. Dan besoknya mereka pindah ke kota mati. Mereka beristirahat di sebuah rumah sambil berpesta semalaman setelah nemu botol anggur di rumah itu. Tapi sayangnya dua orang prajurit mengkhianati Will dengan kabur sendirian membawa petanya, karena merasa si atasan bakalan jadi beban. Lalu Will sama temannya disuruh nyari perahu sedangkan atasannya akan berjaga di rumah.
Dan setelah nggak menemukan apa-apa, mereka dikejutkan sama perahu bot Nazi yang udah terparkir di depan rumah persembunyian. Ternyata ada 2 tentara Nazi yang lagi nyandra atasannya Will. Salah satu tentara berhasil ditodong sama Will, tapi karena kurang pengalaman, senjatanya malah direbut. Tapi akhirnya dia masih bisa ngendalin situasi. Habis itu dia minta tentara satunya lagi buat lepasin atasannya. Tapi si tentara Nazi itu malah membunuh atasannya. Akhirnya Will sangat marah dan membunuh kedua tentara Nazi itu. Dengan menggunakan perahu bot tentara Nazi, Will sama temannya bersiap nyebrang ke wilayah sekutu. Tapi karena takut, temannya nggak jadi ikut. Singkatnya, Will berhasil sampai seberang dan bergabung sama pasukan Kanada yang lagi siap-siap buat mengambil alih Vlissingen. Para komandan yang nggak tahu kalau ada jalur alternatif lewat Sungai Scheldt memutuskan buat menyerang lewat bendungan. Dan akhirnya sebelum Yana sampai ke markas sekutu, Will dan pasukan Kanada udah lebih dulu nyerang ke bendungan Slodem. Akibatnya mereka jadi bulan-bulanan Nazi yang emang udah bikin benteng kokoh di situ. Dalam pertempuran itu pasukan sekutu kehilangan sebagian besar prajuritnya. Sedangkan Will dan sisa pasukan yang selamat mundur tanpa hasil. Barulah sehabis itu Yana ditemukan prajurit sekutu yang lagi patroli. Dalam keadaan kritis Yana dibawa ke markas sekutu buat diobatin. Dokter yang merawatnya juga menemukan peta serta foto benteng Nazi dan menyerahkannya ke komandan perang. Karena luka Yana yang udah sangat parah, dia akhirnya meninggal di hadapan Will gak lama kemudian. Akhirnya dengan informasi dari Yana, para komandan langsung menyusun rencana penyergapan saat air sungai pasang. Dan malam itu juga pasukan sekutu kembali menyerang bendungan. Sebagiannya lagi menyeberangi sungai untuk menyergap dari belakang. Kita diperlihatkan rencana itu berhasil menghancurkan benteng pertahanan Nazi dan membuat kocar-kacir pasukan Nazi. Salah satu yang kabur lari terbirit-birit adalah Marinus dan dia dikejar sama Will. Lalu kita diperlihatkan dari balik ilalang Marinus bisa menodong Will. Tapi dia nggak sanggup buat membunuhnya. Malah gantian Will yang menodong Marinus tapi dia juga nggak tega membunuhnya. Malahan dia membiarkan Marinus buat kabur. Setelah menangkap tentara Nazi di bendungan Slodam, pasukan sekutu melanjutkan dengan menyerang markas Nazi di dalam kota. Di sana Marinus nggak tahu kalau Theun juga lagi dipenjara di situ. Lalu pas seorang perwira mau ngebunuh Theun, barulah dia tahu dan langsung menolong Theun dengan mengorbankan nyawanya. Di akhir sisa hidupnya, Marinus sangat menyesal dan ingin minta maaf karena udah ngebunuh adiknya Theun, tapi dia nggak sanggup menyampaikannya. Dan gak lama kemudian, Will sama pasukan sekutu sampai di situ dan membebaskan Theun serta penduduk Zeeland dari kekejaman tirani kegelapan Nazi Jerman. Setelah itu kapal-kapal sekutu udah bisa berlabuh di pelabuhan Antwerpen. Dan serangan terakhir terhadap Nazi Jerman bisa dimulai. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?